Yo yo yo, annyeonghaseyo. Apa kabar nih? Panjang banget sih kamu. Aku sampai gemes. Hah, balik lagi pasti masih sama kita. Ada gue Kak Ababaku Wakirio. Yes. Dan Dwi Tarot. String. Tuh, editornya udah datang, aku bisa ngilang dong. susah juga sih Mbak. Harus. Ya itu nanti tergantung dia Mbak. Oke. Yang edit ini kayaknya aku juga sih Mbak. Harus. Oke, seperti biasa nih kalau ada kita berdua pasti ya kalian berada di Carrot. Carrot. Oh iya. Bener. Kira, K-pop narot kan? 1, 2, 3. Carrot. K-pop narot. Konten. Jadi agak-agak lupa Jadi, gitu ya. Kabo singkatannya, aku panjangnya gitu. Iya K-pop. benar. Iya juga sih ya. Oke, dari yang sesuai dengan janji kita kemarin kita akan meneruskan tentang Betul. Twice karena baru 2 member ya, masih ada 7 member lagi, rame ya. Tapi kita lihat aja apakah akan singkat atau panjang dari Betul. apakah orang itu akan banyak bisa dibaca atau tidak gitu kan? Apa Iya. jadi satu konten aja atau jadi 2 konten? Ya, Kayaknya kita langsung deh sisanya nanti kita cepetin. aja Ya udah gabung. cepetin aja dari sekarang kalau gitu. Tapi nanti Gabungin sana aja. khusus. Kalau sana 10 Oh, episode. Tapi pertanyaannya jangan yang macem-macem karena aku selalu jawab apa yang ditanya. Iya sih. Ya udah kalau gitu langsung aja tak berlama-lama lagi kita akan melanjutkan Carrot Twice kita, yaitu sekarang giliran sebenarnya seharusnya giliran Jungyeon dulu ya kan. Tapi aku pengennya Momo dulu. Kenapa? Karena Momo memang Berubah kemarin lagi sedih nih gitu. Nantilah Oh, gitu. ya kan kalian pasti tahu nih. Nanti akan aku jelaskan nanti ke Yang Mbak penting Wi, ada biar fotonya Mbak Wi ya. bisa baca ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kalau kayak gitu langsung aja kita ngapain dulu Mbak Wi? Share Bumper dulu dulu. dong. Kita belum share. Ya udah pokoknya kalian share lah ya kemana-mana lah. Ini karena udah Iya. lakukan konten jadi gak kompak nih kita nih. Udah lupa. Maksudnya dibantu di historinya masing-masing gitu kalau misalkan kita. Oke, itu Betul, boleh lah. maksudnya Nah, jadi nggak aku boleh pengen penjelasannya. ada rules baru lah, bukan rules baru, aku minta tolong sama kalian nih. Jadi selain request, jadi jangan request doang gitu kan ya. Kalian tolong dong abis nonton konten ini, kalian Oh. bisa share kemana? Mungkin ke Snapgram, misalkan kalian bisa komen nih, wah bagus banget nih atau apa kayak mau bilang jelek banget juga nggak apa-apa. Terus tag Instagram kita @bobokul dan Dwi Tarot. kita taruh juga nanti kita repost gitu. Oke. Oke, nanti juga ada pengumuman juga di akhir konten. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan ada Carrot of Air. Wow. Gitu. Jadi buat kalian yang pengen ketemu langsung bilang ini mah Kak bohong-bohongan nih. Kalian Oh, boleh, baca boleh. di Google terus diomongin gitu doang. Oh, nanti ketika kalian nanti ketemu kita langsung, ya udah kita bacain aja dia sekalian juga. Mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan gitu kan soal K-pop bisa kalian tanyakan di situ. Kapan? Nanti di akhir. Tapi acara. kamu kalau Di yang akhir. datang banyak nanti yang nanya diperbolehkan ada batasannya Ada juga batasannya kamu. dong, ya dong. Dan Tapi kita katanya sesuai semuanya boleh. Enggak, dan kita juga Terus- sesuai dengan protokol kesehatan Mbak Oke, Wi. siap, Jadi siap. cuma terbatas ya mungkin kita kan buat beberapa sesi tapi satu sesinya cuma mungkin 20-30 orang. Oke, itu nanti akan kita bicarain. Tapi kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai Carrot Twice kali ini share Yes. ke teman-teman kalian. Langsung aja Mbak, kalau gitu kita Bumper dulu. Oke, balik lagi. Kalau gitu langsung aja ya. Ini adalah Oke. Momo. Ini fotonya nih. Siap. Aku kenapa ya kalau ngeliat dia tuh kok kebayang Pinkan Mambo ya? Asal kebayang dia jangan kepikirannya Enggak, es mambo. Apa gitu. karena rambutnya dikuncir gitu kan yang zaman dulu Bisa kan Pinkan jadi Mambo, ya kan bikin mambo masih awal ratu-ratu. lagunya apa sih aku lupa geregegetan itu beda lagu. Oke lah. Kabo ini Oke, kalau itu tanpa berlama-lama lagi langsung aja gimana Mbak, kita seperti biasa dari karakter dari Iya, mukanya baca dulu deh, mukanya dari dulu. mukanya dulu, dari face scanning dulu ya, kita pakai metode face scanning dan juga nanti taruh di beberapa pertanyaan mungkin. ini Oke. mukanya lucu banget tau Kabo. Makasih ya kan. Bukan Kabo, bukan. Maksudnya si Momo ini. Oke. Jadi dia tuh terlihatnya kayak fotogenik banget terus kayak anak kecil gitu. Mm-mm. Ini dari hokinya tuh di bibir bawah sih sebenarnya. Oh ya, ini dia asli Oh, dia Orima ya. ori gitu. Oke, asli Nggak ada. Jepang. Ya, nggak ada operasan atau apa, asli dia. Mm-mm. Terus hokinya itu justru di sebelah kiri gitu Kak. Di sebelah Jadi kiri dari maksudnya? dari kayak mata gitu, pipi pokoknya bagian kiri lah ya. Bagian kiri hokinya di situ Iya, ya, dari gitu. tekstur terus strukturnya bukan teksturnya. Strukturnya iya, dia tuh hoki banget di situ Kak. Di sebelah kirinya ya. Betul. Kanan, kiri. Iya benar sebelah kiri, sebelah sininya berarti Sini ya. Ha, ha, ha. Oke. Dari kiri. Jadi nih, aku tuh guys. suka banget. Benar dari benar mukanya. benar.
Tapi kalau kayak gitu dia gampang ya, kalau Karakternya. hokinya sebelah kiri, dia kalau mau turun Tapi bukan- angkot atau turun bus gampang. Bukan dia kiri, nunjukin. kiri. Tapi bukan dia nunjukin harus kiri terus yang dilihatnya. Dia kan lucu juga. Tapi kan kalau setiap di orang jalan mem- atau dia lagi konser tiba-tiba dia langsung kamera dan di shot kamera langsung ke kiri gitu. Kayak gitu dia emang. Ya enggak, maksudnya enggak begitu juga setelah Oh, enggak, karena setiap orang biasanya gitu Mbak, kayak ada angle-nya khusus Iya, gitu loh. betul. Dan dia ngadep kiri terus gitu. Kayak aku nih, aku juga angle bagus aku kiri. Makanya kalau kalian nanti ngeliat aku sebelah kanan, kalian akan melihat bulan purnama. Gak lucu ya? Oke. Lanjut aja, abis dari situ, jadi dari bibir bawah ya. Iya, Hokinya bibir bibir bawah bawah dan di sebelah kiri itulah dari strukturnya. Oke. Oke, kita mulai karakternya nih Mbak ya. Iya, aduh lucu banget nih Kabu nih. Mm-mm. Sekarang karakternya ya Kabu ya. Mm-mm. Kalau aku lihat sebentar, ini karakternya dia tuh penolong banget, Kabo. Jadi tuh dia tuh yang aku lihat dari memorinya itu kayak yang dia ngebantu para member untuk mengingatkan kayak apa ya, hal-hal penting gitu, kayak dia mau show atau apa, dan dia tuh Momo ini punya kayak satu agenda yang ditempel gitu di depannya itu, jadi dia ngingetin gitu. Terus kayak dia pola makannya juga gitu, selalu diingetin juga. Jadi kayak ada yang dia tuh ngebeliin makanan kayak malam-malam ada yang pengen makan tuh, dia yang lebih aktif gitu Kabo. Jadi secara nggak langsung ya dia memang disiplin juga dan care lah ke Kebersamaan, teman-temannya lah kebersamaan ya. itu ada juga Simpelnya kayak gitu. Oke, siap. Dia tuh bagus banget di sini. Nah, terus dia seorang yang kayak pekerja keras juga. Pekerja keras itu pasti, karena gini loh Mbak, kalau ngomongin pekerja keras pasti pada setuju juga nih Wans di sini ya. Kenapa? Pekerja Karena keras dan tanggung jawab tuh, pasti dia bertanggung jawab banget atas apa yang betul. udah Karena si kayak Momo, dia lakuin si Momo gitu. ini keterima di Twice itu karena memang dia pekerja keras Mbak. Dalam artian dia adalah kayak staff pick gitu loh, gitu kan. Karena sebelumnya memang Momo ini nggak kepilih jadi member Twice ya kan, masih ada satu slot gitu. Jadi kan dia kan kayak ajang pencarian bakat, bukan ajang pencarian bakat, kayak survival show gitu loh Mbak. Nah di mana tuh kayak sebenarnya Momo udah tereliminasi di episode keberapa, tapi akhirnya dia masuk ke JYP, masuk ke Twice karena memang staff pick gitu loh, pilihan dari para staff JYP gitu. Itulah makanya banyak yang bilang bahwa memang si Momo ini pekerja keras gitu. Ya memang sih ya, si Momo ini emang kelihatan banget pekerja kerasnya, di latihan segala macem. Karena memang dari kecil itu dia selalu didik sama ayahnya ya. Oh, yang Mbak lihat emang dididiknya. Didiknya sama. gimana tuh Mbak? Jadi kayak misalkan dia nggak boleh minta sesuatu kalau dia nggak kerja keras dulu gitu. Kayak dia harus nunjukin sesuatu kayak prestasi dia dari sekolah, belajar dia gitu. Baru ayahnya tuh dia minta, misalkan dia minta handphone nih, dia harus nunjukin dulu aktivitas yang positif, entah itu di pelajaran, di sekolahnya, di rumah, di lingkungan sosial dia gitu. Jadi dia mau apa dia harus kerja, dia mau apa harus kerja gitu. Makanya dia kerja kerasnya tuh yang harus bener-bener nunjukin gitu. Karena beberapa kali dia kan nggak lolos gitu, dan dia tuh langsung yang aku tuh bisa gitu. Oke, jadi memang istilahnya dari keluarganya pun dididik untuk kayak lebih lo ingin mendapatkan sesuatu ya lo harus bekerja dulu, ada reward, tapi harus ada usahanya juga, effortnya juga gitulah ya. Karena dia pernah itu. dapat nilai yang kurang, sebenarnya udah bagus, cuma dia kurang bagus, dan dia tuh langsung yang kayak nggak tidur malam gitu demi untuk nunjukin ayahnya gitu. Dia paling takut banget karena ayahnya tuh akan kayak kasih suatu hukuman tapi masih positif sih, kayak dia mungkin nggak dapat uang jajan atau dia tidak dibelikan sesuatu yang diinginkan gitu. Istilah punishment-nya ya punishment yang wajar lah ya, emang karena dia ya ada asap ada api lah intinya seperti itu. Tapi kalau kayak gitu karakter dari bapaknya sendiri memang keras, lebih ke arah keras, disiplin atau apa sih Mbak? Keras dan disiplin pastinya. Tapi makanya Momo ya kalau kalian bisa lihat ya, badannya Momo tuh kayak bidang gitu, bukan bidang ya, kayak lebar gitu loh, ingin yang Mbak, iya nggak sih? Oke. Dia mah olahraganya ini banget. Dance-nya juga keren banget, dia yang nomor 1 dance-nya di Twice gitu kan, seperti itu, dia lead dancernya lah, makanya kayak paling terlihat terbaik ya. betul untuk Kadang dari segi sebelum dance tidur ya. aja dia kayak lakukan aktivitas olahraga gitu Kabo. Kayak apa sih namanya, kayak sit up, kayak yang benar-benar kakinya diangkat. Tetap exercise gitu lah ya, tetap menjaga tubuhnya karena dia six pack Mbak, walaupun cewek-cewek six pack dia Mbak. Wow, kok aku enggak ya? Aduh, kita mah six man Mbak, cicak. Oke. Ini aku lagi lihat apa sih, penasaran sama ayahnya. Sini aku lihat tuh ayahnya penyayang banget. Sebenarnya. Kabo. Penyayang banget. Dia ngelakuin hal itu tuh yang kayak
dipantau terus gitu, kemanapun dia dipantau terus gitu. Aku setuju tuh Mbak. Jadi dia nggak hubungin kabar kayak seharian, juga langsung ayahnya tuh ada di mana langsung cus gitu pergi. Jadi emang care juga ya, Iya, penyayang care banget ya bapaknya. Aku setuju banget. Kenapa? Karena bisa dibilang untuk khusus orang tua Momo ini ya, itu yang sering banget ikut Momo itu kalau konser-konser ke luar negeri gitu Mbak, dan termasuk di Indonesia. Dan jadi kayak pengalaman aku waktu dulu nonton Twice pertama kali, aku agak-agak di tribun paling belakang, bukan tribun sih ya, di space paling belakang, biasa tiket paling murah. Nah di situ tuh di atasnya kan tribun kan, maksudnya tribun tapi yang agak VIP. Nah di situ ada bapak sama ibunya Momo. Ramai banget itu, difotoin, diminta foto segala macem. Nggak bisa sama Twice-nya, sama bapak sama ibunya gitu. Pasti mereka pada nanya-nanya ya kayak kesehariannya si yang Momo ini ya. nggak juga sih, itu kurang ajar banget. Colongan lah, pastilah kalau kita ngefans banget pasti Benar. nanya lah. Tapi harus bisa bahasa Jepang. Iya. Seperti itu, karena kan orang tuanya Momo bahasa Jepang. Bisa bahasa Jepang ke muka aku, mentang-mentang nggak bisa, ntar aku belajar, awas ya. Aku bisa bahasa Jepang, Mbak. Kimochi yamete iku. Iya. Oke Mbak, tadi kan udah tuh ya penolong dan juga tadi apalagi ya. Pokoknya itu apalagi nih yang Mbak bisa baca dari Momo. Dia termasuk, aduh, si lucu dan si manja. Jadi dia tuh manja banget bos sama ke semua membernya gitu. Jadi aku lihat di memorinya dia tuh suka kayak yang dari awal dulu tuh kayak dia kan kurang deket tuh dari awal waktu debutnya itu. Jadi dia tuh yang kayak minta tolong. Jadi mereka tuh pada ngertiin semua gitu, saling kebersamaannya dapet gitu. Kayak dia jadi paham banget nih, dia kan paling yang kayak abis tadi ke Ramas gitu Kak Boy ya, masih basah dia tuh langsung tidur diingetin. Jadi kayak dia manja banget sama member-membernya itu. Jadi dia kan dia gini Mbak, dia kan kata Mbak Wi dia seorang penolong juga nih. Iya. Tapi dia juga pengen ditolong juga gitu istilahnya. Penolong dan pengen ditolong ya kan, manja kan, tadi pengen diingetin juga. Iya dong. Bisa gitu. Oh, jadi dia memang suka nolong dan juga pengen minta ditolong gitu lah ya. Tapi lucu maksudnya juga beda kalau minta ditolong itu kan tapi ini kayak dia nggak sadar gitu loh. Nggak sadar kalau minta ditolong kan kayak tolongin aku dong, ambilin hair dryer, keringin rambut Jadi aku. Jadi istilahnya manjanya beda. Bukan manja yang begitu ya, tapi Iya, manja beda. mandiri ya. Bukan manja mandiri, maksudnya kayak manja tapi secara nggak langsung, nggak kayak minta. Kan ada kan manja gitu, ambilin dong gitu-gitu kan, bisa kayak gitu kan. Betul. Maksud aku kayak gitu. Jadi dia nggak minta yang langsung. Tolong ambilin ini kan, itu kayak suatu suruhan gitu ya. Gitu. Tapi secara nggak langsung kayak ya gitulah pokoknya. Jadi secara nggak langsung dia kayak pengen dimanjakan lah sama teman-temannya, sama kru-krunya mungkin gitu ya. Kurang lebih seperti wajar lah cewek kayak gitu loh Mbak. Wajar kan, ceweknya Kabo juga wajar kan kayak begitu. Iya, sorry masih jomblo, lupa. Kamu pengen aku manja? Boleh. Yuk. Yuk, siapa yang mau aku manja? Oke lanjut Mbak. Terus manja. Selanjutnya apa lagi Mbak? Tapi ada satu, kan kadang ada satu sisi baik, tapi di sini dia tuh ada satu yang kayak ceroboh gitu Kabo. Oh, dia ceroboh ya. Kayak cerobohnya kenapa tuh Mbak? Cerobohnya itu berawal kayak dia pernah, aku lihat di memorinya itu kan dia kalau pergi itu kadang suka kayak terburu-buru gitu, dan dia tuh sampai kayak salah tempat gitu. Dia tuh karena dia selalu penampilan dia fashionnya itu pengen yang terbaik gitu. Kadang dia pergi kayak ke taman tapi dia salah pakai sepatu gitu Kabo. Jadi dia tuh yang loh kok pakai sepatunya kan kayak yang tinggi-tinggi gitu. Seharusnya kan dia pakai sepatunya yang cats gitu loh. Jadi dia tuh yang tiba-tiba tuh baru sadar turun dari mobil. Gue malah pakai sepatu hak tinggi, gitu, bukan pakai cats gitu dan lah. itu tuh udah banyak yang kenal dia, dan dia kayak kepaksa ya udah aku tuh harus ya udah ngikutin aja gitu. Jadi kayak udah wajar lah dengan agak cerobohnya udah gitu kan dia kayak gitu. Takut ketinggian juga gitu Kabo. Jadi kalau di jalan jadi nggak balance juga lah mungkin sama member lainnya gitu dia lah tuh ya. yang suka saking saking buru-burunya terus cerobohnya, maksud aku seperti itu. Tapi itu salah satu contohnya lah ya. Tapi memang ada ceroboh-cerobohan dia yang lain juga ya. Tapi gitu lucu sih. Ya, tapi cerobohnya masih dalam taraf aman lah Mbak ya. Enggak yang ceroboh parah lah ya. Dikit-dikit jatuh, dikit-dikit apa gitu, enggak gitu kan Mbak? Iya, kayak anak aku baru belajar. Itu mah beda. Oke, itu dari sifat kurangnya dia. Ada lagi sifat kurangnya lagi atau ada sifat karakternya lain yang lain Mbak? Udah sih itu aja. Oke, kalau kebiasaan mungkin atau apa ada yang lain? Kebiasaan, enggak sih, masih nggak ada kebiasaan dia. Dia mungkin dia kan tipikalnya ya mungkin orang Jepang, mungkin dia orang tanggung jawab atau apa gitu Mbak. Itu kan tadi udah dibahas di karakter, dia orang yang bertanggung jawab dia orang gitu. Bertanggung jawab ya, yang tadi aku cerita sama ayahnya gitu. Gitu
Kabo. Itu masuk karakter juga kan? Iya, Ya jadi udah, dia itu memang doang. karakternya dia bertanggung jawab juga ya. Dalam artian kirain aku tuh tadi dia didisiplin gitu kan. Iya, disiplin dan bertanggung jawab. Oke. Terus dia juga pastinya pekerja keras juga. Ya, sengaja karena emang didikan orang tuanya dia lah ya. Iya, pasti. Tadi Oke. ayahnya. Nah, kalau ngomongin oke lah itu kurang lebih dari sifatnya dia ya. Sebenarnya masih bisa banyak kita kulik lah ya. Iya. Tapi itu yang boldnya kali Mbak ya. Betul. Tapi dia orangnya baik juga kan Mbak ya. Baik. Baik. Dia juga istilahnya bukan yang gimana banget gitu lah ya. Baik, setia. Oh, setia kita ke pasangan aja kan. Percintaan. Sebenarnya Kepo kan tuh, sebenarnya kepo udah tuh. dibahas sih Nggak mau. di konten kita yang Hecul Momo ya Iya. kan. Kita ngambil luasnya aja lah. Mungkin buat kalian yang belum nonton, linknya ada di atas ini. Kalian bisa nonton di situ ya. Oke, apa Mbak kalau percintaan mungkin gitu yang belum kita sebutkan di konten yang dulu gitu kan. Aku juga lupa ya. Kita ngebahasnya apa ya Momo sama Hecul ya? Iya, Intinya kan dia masih dia berjodoh. komunikasi lah ya, maksudnya masih komunikasi baik yang sekarang percintaannya gitu, dan dia tuh tipe cowok yang cowok lagi, cowok ceweknya sama-sama setia gitu, si Momo dan pasangannya. Sama-sama setia lah ya. Sama-sama Jadi setia memang gitu. ya kalau kata Mbak Wi ada garis jodoh lah ya. Iya. Ada garis jodoh. Cuma sekarang memang lagi banyak kayak dia konser-konser sama kayak album baru kemarin, Iya, jadi baru, masih sibuk-sibuk agak kan. kurang komunikasi karena kesibukan dia sih. Cuma Masing-masing lah ya. Iya. Tapi ngerti. Ya namanya juga profesi kayak Iya, gini. betul, Lu betul. pacaran sama artis ya lu harus tahu resikonya gitu. betul. Nah, ngomongin soal Kaget. album baru nih, Mbak. Ya kan? Ngomongin soal album baru kemarin banget nih Momo baru kena problem masalah, yaitu kena bulian netizen lah, Knet lah ya. Ya Indonesia Net juga sih ada beberapa. Yang bikin gua kesel juga komen-komennya. Jadi ya ada lah, ya kan pasti kalian tahu bahwa kemarin Fotonya. jadi kan kemarin si Momo Pakai tarut nggak apa-apa, boleh Kak, boleh Bo, boleh biar namanya kerot Mbak. Ya. Nah jadi si Momo ini kan bisa dibilang si Twice ini kan menang nih Mbak. Menang kayak suatu ajang musik gitulah ya intinya Oke. gitu. Nah biasanya di akhir itu tuh kalau menang kayak suka dikasih encore itu kayak nyanyi lagu lagi tapi versi live-nya lagi gitu kan, backtracknya tuh nggak terlalu kedengeran. Nah di situ si Momo kayak pitch-nya ketinggian sama fals di akhir. Tapi menurut gue ya, jadi gue walaupun once gue juga nggak buta mata gitu. Sorry, gue juga mengakui kalau memang idol gue membuat kesalahan gitu kan. Nah di situ menurut aku ya itu yang paling fals sebenarnya malah Chaeyoung. Malah si Chaeyoung, tapi malah yang dibully si Momo gitu, yang memang menurut orang-orang warna vokalnya aneh karena kayak sengau. Sebenarnya sih nggak aneh ya, karena itu emang ciri khas orang Jepang begitu. Lihat aja Sana kan kalau Sana bedanya dia karakternya imut gitu kan, kayak kalau si Momo kan lebih kayak pakai gitu loh, kayak nah gitu lah pokoknya lah ya. Kalau yang nyanyi jelek gitu loh ya. Kalau yang tahu vokal Kak Bode pokoknya deh. Ya, jadi gitu loh Mbak. Jadi pertanyaannya Jadi apa? pertanyaannya gimana perasaan si Momo gitu. Saat ini ya. Saat kemarin. Kalau saat ini ya insya Allah mungkin udah beredaan karena udah lama kan. Saat itu apa Yang sih? waktu Apakah dia galau? Konser itu ya? Bukan konser. Yang waktu di atas panggung itu perasaan dia saat Betul. itu. Tapi ini aku jelasin dulu ya. Tapi di pas dia menang lagi yang ketiga. Jadi dia falsnya yang di pertama. Kedua atau ketiga, sorry correct me if I wrong. Yang ketiga dia malah jadi stabil, jadi mulai pede gitu loh. Jadi malah kayak nih nunjukin diri bahwa gue tuh udah stabil banget. Kayaknya yang pertama, wah pas banget. Terus, ini yang kedua. Apakah betul dengan yang Kayak kita tadi lihat? yang Kak Bo bilang. Jadi Ini 2 kartu aja. Iya 2 kartu. Oke, Ini 2 kan kartu ya. perasaan dia. Waktu dia Biar itu kayak satu. YouTuber Mbak. Enggak kan? Iya. Autofocus kan? Iya tuh kan. Oke. Nih kartunya. Bukan gua. Kamu aku nggak konsen. Nih Iya, iya. omelin ya nanti komen ya Kak Bo. Jangan suka bercanda kalau aku lagi serius. Ya kan biar yang nonton ketawa juga Mbak, nggak bosen. Iya, Walaupun tapi jayu aku sih. pusing, jadi kayak hilang gitu. Jadi kartu yang pertama ini menunjukkan dia tuh ada rasa malu gitu dan rasa malu dan Beban takut gitu. Ada rasa beban nggak sih Mbak? Kayak Ya ada pasti lah malu bebannya. sama malu, takut, jadinya beban lah, kepikiran Oh, jatuhnya, kepikiran, ya, oke. gitu. Jadi dia tuh yang pun dia di sini kartunya tuh kayak nyadarin banget kesalahannya gitu, dan itu juga dia nggak bisa langsung yang nyanyi terus seharusnya kan kalau penyanyi profesional itu yang abis nyanyi dia sadar suara jelek langsung yang belaga-belaga apa gitu kayak salaman atau apa atau ngeliat belakang kanan kiri, jadi dia berhenti nyanyi gitu. Cuma di sini waktu dia nyanyi dia pikir tuh cuma awalnya aja, tapi pas diterusin malah makin jadi gitu. Tapi memang vokalnya dia seperti itu Kak Bo, kayak yang bindeng gimana gitu. Ya iya bener yang aku bilang tadi, emang warnanya dia begitu. Gitu, iya. Kalau Tapi di situ dia merasa
tertekan lah ya. Iya, Tertekan pasti dalam tertekan artian kena dia. bulian itulah ya. Iya, kayak dia sampai Intinya yang berasa- galau lah, berasa banget sih. Iya, dia tuh minta maaf sampai Sampai akhirnya kedua dia masih kaget. kayak Dia tuh kaget banget tuh kayak kayak ya ampun, malunya tuh di sini Karto tuh kayak malu banget gitu, sumpah malunya tuh sampai Twice semalu-malunya sih. Masa Twice kan sih. udah girl band yang udah besar lah. Besar Jadi banget ya Kak Bo. ya istilahnya harus menampilkan yang Sampai oke, dia kalau setidaknya. inget juga masih sampai sekarang nggak bisa dibawa tidur. Oh, dia masih keinget terus sampai sekarang? Masih keinget terus gitu, dan jadi satu hal yang positif juga. Jadi dia selalu perbaikan gitu ke jadi depannya. hal itu tidak membuat dia down banget, tapi Iya. malah ngebuat dia harus memperbaiki. Dan itu benar terjadi pas dia kemenangan ketiga kalau nggak salah. Dia Gitu. pede banget dan disitu stabil banget. Tapi tetap dibully. Karena yang warna vokal namanya nggak bisa diubah. Gimana sih, Iya, Mbak? betul. Gitu kan? Gitu ya, emang gitulah warna vokalnya dia. Kartu yang keduanya sih akan membaik sih, bagus kalau untuk perasaannya dia ya. Oh, udah membaik Jadi lah ya. benar-benar di sini kan ada gambar pedang gini ya. Jadi benar-benar yang dia tuh semangat, jadi makin semangat gitu untuk Memperbaiki kesalahan-kesalahannya dia. Jadi memang nggak down lah gitu. Untungnya sih mungkin kalau itu terjadi sama Mina ya balik lagi, Mina kan punya penyakit kecemasan diri ya kan, namanya penyakit kecemasan diri apa sih aku lupa gitu kan. Itulah pokoknya anxious, correct me if I wrong ya kan, anxious. Kenapa mereka si Mina ini, nantilah karakter si Mina nanti akan kita bahas di Carrot Mina, tapi intinya kalau Mina mungkin akan lebih parah lagi daunnya gitu. Tapi karena mungkin ya si Momo ini punya jiwa petarung lah kali ya. Iya. Jiwa petarung gitu kan. Gua tahu gua salah, gua harus memperbaiki itu Iya. gitu biar tidak terjadi lagi. Betul banget. Oke, so far kayak gitulah ya. Oke. Untuk karir nih Mbak, si Momo belum nih karir nih. Nah, karir Karir sendiri. pakai tarot ya. Boleh. Nah, Kartu. untuk karir ke depannya sebenarnya udah dibahas juga ya. Dia lebih memang jadi ibu rumah tangga atau memang wanita karir sih, Mbak? Ya, sebenarnya sih udah dibahas di Momo Haecul. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas lagi lah. Si Momo. Aku kartu. Tunggu. Wah, kayaknya cuma jadi satu konten nih si Momo. Oke, nih kartunya. The Fool. Baby I'm full. Oh, satu kartu aja. Apa nih Mbak Iya. artinya, Mbak? Dia itu kan kayak memulai suatu perjalanan baru nanti ke depannya. Jadi di sini malah dia mengikuti arahan suaminya. Jadi maksudnya kalau memang dia harus stay di rumah ya dia akan lakukan itu gitu, Abo. Tapi yang sesuai dengan Bawi bilang sebelumnya itu si Model berdua juga. ini emang mereka memang itu ya masih tetap saling Iya. kerja satu sama lain ya. Iya, kerja Tapi satu dengan sama mungkin dengan tambahan kartu ini dengan seizin suami gitu kali Iya. maksudnya Mbak ya. Dengan arahan suami lah. Betul. Tapi si Haecul-nya ngelarang nggak sih Mbak untuk tetap berkarir si Momo ini? Oh enggak ngelarang dia. Nggak ngelarang Kan, ya? dia mengizinkan gitu. Jadi dia ikut arahan. Oke, kalau suaminya memang mengizinkan dia berkarir ya, dia berkarir. Gitu. Ya balik lagi Karena ini seperti dia itulah. iya, karena ini kartunya yang benar-benar dia jadi happy lah gitu, maksudnya yang apa aja lah gitu. Apa kan. aja Apa gitu ya. aja gitu, Bukan iya. bukan menjadi sebuah beban gitu kan. Karena di sini dia mengkondisikan juga gitu, kayak dari kesehatan dia gitu, ke kalau dia kayak sampai punya anak gitu. Tapi Keluarga sebelum gitu dia ya. punya anak sih berkarir pasti dia bakalan terus gitu. Karena Jadi tuh intinya nggak berhenti pasti kan, menjadi seorang ibu rumah tangga aja ya, Iya, nggak berhenti betul. dari situ Mbak ya. Betul. Oke, intinya seperti itu. Ya detailnya nanti ada nih, balik lagi linknya ada di atas. Iya, Di Momo sama Haecul ada di situ kita udah bahas. Kayaknya so far itu aja sih Mbak ya, udah cukup lah ya. Iya. Ya kan? Bener kan? Sudah kan? Benar, iya. Aku tuh jadi Kita tuh udah lama nggak ke kecilnya. konten, jadinya itu tuh gak sih Mbak? Jadi agak-agak Iya, lupa betul, dengan betul. sistem, buat sistem ya, itulah statis, itulah. Nah, tapi ada yang baru juga nih di Carrot. Kalian sadar nggak? Enggak. Rambut baru Mbak. Iya, jadi Dora the Explorer sekarang. Terima kasih Kak Bo. Terima Ini kasih. Dora, ini Boots. No, Giant. Boots, tahu Boots Mbak? Enggak, Tahu aku nggak? maunya kamu Boots kayak yang monyetnya itu Mbak, padahal lebih parah loh Giant, nggak apa-apa deh. Masih Iya. masih manusia. Betul. Oke. Ada Doraemonnya. Siap, kalau kayak gitu sekali lagi aku ingetin jangan lupa untuk share dan like, komen dan juga subscribe pastinya channel Bobotool TV. Dan untuk kedepannya nanti aku bilang aku akan memberikan info ini bahwa pada tanggal 5 April akan ada 5 April. 5 April. Udah 5 lewat dong. Juli, 5 Juli kita akan ada event Carrot of Air bersama Mbak Wi dan juga aku. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di nanti akan ada posternya, detailnya di situ. Pokoknya kalian follow Instagram kita, infonya ada di situ dan cuma terbatas hanya 20-30 orang saja karena kita harus mematuhi yang namanya peraturan untuk Kesehatan. protokol kesehatan juga dan nanti akan Oke. dijaga jaraknya gitu kan, tempatnya luas, tenang aja. Mungkin kalian yang udah Oke, tahu oke. tempatnya itu di Edzona Korea Creative Space.
Ya betul, bukan di Korea ya, beda. Balik lagi tetap. Oke. Aku udah lupa tuh. Pernah yang kita buat konten dulu itu loh, yang shipper Mbak, kan kita sempat di sana. Nah itulah ya kan, jadi seru tempatnya, asik, kalian bisa Bukan foto-foto channel terus juga ketemu kita. gitu, udah lupa. Itu lupain aja. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi ya. Dan untuk nextnya kita akan Jonghyun. Tapi jangan lupa untuk ditembus requestannya. Mungkin 10k view lah, boleh lah gitu. Nggak usah lama-lama. Insya Allah akan kita buat kemarin karena Mbak Wi juga lagi sakit, lagi ada something. Kita lagi new normal, masuk new normal. Jadi banyak Handphonenya yang sakit. Jadi banyak yang harus Handphonenya sakit, ya kita ampun. urusin lah seperti itu. Makanya kita lama nggak konten lagi. Oke, sampai jumpa. Betul. Dan gue Kak Bow, follow Instagram kita @bobokul. Dwi Tarot. Sampai jumpa di next konten. Annyeonghaseyo, bye bye, kamsahamnida.